Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Tuzahroh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perancangan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Oceanarium di Pasuruan dengan Pendekatan Biomimetic Architecture. Untuk definisi oceanarium, oceanarium ini terdiri dari dua kata, yang pertama ocean dan aquarium. Kata ocean berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti lautan atau samudera. Kemudian akuarium merupakan tempat atau bak dengan material kaca untuk memelihara ikan hias. Sehingga oceanarium ini adalah merupakan sebuah tempat atau bak dengan material kaca untuk memelihara ikan hias atau ikan laut. Untuk lokasi tapak berada di Desa Jatiarto, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Yakni lokasi ini tuh berada di satu kawasan dengan Taman Safari Indonesia 2. Kemudian konsep. Yang pertama adalah konsep dasar. Oceanarium ini memiliki tagline yang berjudul Amazing Coral Reef, di mana perancangan tempat wisata berdasarkan morfologi terumbu karang, yakni dari karakteristik terumbu karang dan habitat terumbu karang. Untuk karakteristik terumbu karang dalam penerapan pada bangunan, yakni yang pertama, bentukan bangunan terinspirasi dari bentukan karang meja. Kemudian bentukan struktur, bukaan, dan sirkulasi bangunan yang terinspirasi dari salah satu dari anatomi karang. Kemudian untuk yang habitat terumbu karang, penerapannya yang pertama, peletakan zonasi dan tata masa yang terinspirasi dari habitat tumbuh kembang terumbu karang. Kemudian peletakan utilitas berdasarkan proses biologis pada hewan karang. Kemudian penataan kawasan yang terinspirasi dari ekosistem terumbu karang. Kemudian konsep tapak. Untuk konsep tapak ini terdapat pengembangan desain di mana pertimbangan pengembangan itu meliputi yang pertama sirkulasi kendaraan, efisiensi, dan kenyamanan. Untuk gambar yang sebelah kiri itu merupakan sebelum pengembangan, dan untuk gambar yang kanan sesudah pengembangan, di mana terdapat penambahan lahan pada tapak dan melakukan beberapa cut and fill untuk kenyamanan pada tapak. Kemudian penambahan lahan untuk area parkir yang berfungsi untuk mewadahi fasilitas parkir bagi pengguna. Kemudian mengelola jalan pada tapak untuk memudahkan aksesibilitas dan perubahan pada bentukan atap untuk efisiensi pada bangunan, serta dapat dijadikan sebagai pemanfaatan RTH. Untuk konsep bentuk sama halnya dengan konsep tapak yang mengalami pengembangan desain pada bentukan atap. Kemudian untuk zonasi kawasan. Zoning kawasan pada perancangan oceanarium terbagi menjadi dua bagian, yakni zona privat dan zona publik. Untuk yang zona privat ditandai dengan warna merah dan zona publik ditandai dengan warna kuning. Untuk zona publik sendiri merupakan zona yang dapat dikunjungi oleh semua orang dan sifatnya terbuka. Sedangkan untuk zona privat merupakan zona yang dapat dikunjungi oleh pengelola. Untuk sirkulasi kawasan perancangan oceanarium dibagi menjadi dua, yakni sirkulasi kendaraan dan sirkulasi pejalan kaki. Terdapat satu pintu masuk dan dua pintu keluar, di mana satu pintu masuk dan satu pintu keluar untuk pengunjung berada di sebelah utara tapak. Sedangkan satu pintu keluar berada di selatan tapak yang dikhususkan untuk pengelola. Dan untuk penghubung antar satu tapak dengan tapak lainnya diberikan juga tangga serta ram untuk memudahkan sirkulasi pejalan kaki. Untuk sirkulasi pejalan kaki itu ditandai dengan warna kuning, dan untuk kendaraan ditandai dengan warna merah. Kemudian untuk konsep ruang. Konsep Amazing Coral Reef diterapkan pada interior bangunan di mana terumbu karang serta kehidupan di laut sebagai solusi dalam merancang. Nah, pada interior bangunan diberikan dekorasi berupa biota laut yang tergantung agar kesan lautan muncul pada bangunan. Kemudian pada area akuarium air laut itu pencahayaannya menggunakan pencahayaan buatan, sehingga pencahayaannya itu terkontrol dan menyesuaikan ambien pada kedalaman lautan. Untuk utilitas air bersih terdapat dari dua sumber, yakni PDAM dan air sumur. Kemudian untuk utilitas air kotor, limbah air laut itu diolah kembali menjadi air tawar, sehingga disalurkan dari tandon filtrasi kemudian disalurkan kembali pada tandon bangunan utama.
Kemudian limbah cair disalurkan menuju sungai melalui pipa yang tersambung antar bangunan. Kemudian untuk limbah padat disalurkan menuju biosafety tank yang berada pada area depan bangunan yang kemudian dimanfaatkan kembali menjadi kompos dan biogas. Untuk utilitas kelistrikan menggunakan dua sumber listrik, yang pertama dari PLN dan yang kedua dari generator bahan bakar solar. Kemudian untuk utilitas keamanan, yang pertama untuk yang kebakaran, cara mencegah bahaya kebakaran pada oceanarium, maka disediakan fire hydrant sprinkler yang disebar di berbagai titik pada bangunan dan tangga darurat. Kemudian untuk yang kriminalitas, untuk mencegah bahayanya, maka disediakan CCTV pada tempat-tempat tertentu yang dimonitoring dari ruang keamanan. Kemudian site plan. Untuk yang nomor 1 adalah pintu masuk pengunjung atau pengelola. Yang nomor 2 pintu keluar pengunjung atau pengelola. Yang ketiga tempat PDAM. Yang keempat gardu listrik. Untuk yang kelima area parkir pengunjung. Yang keenam area parkir pengelola. Dan yang ketujuh area pengelola. Dan nomor 8 bangunan utama, nomor 9 TPA, dan 10 pintu keluar pengelola. Jadi untuk pintu keluar pengelola terdapat 2 akses. Kemudian untuk layout plan sama halnya seperti site plan. Untuk yang nomor 8 itu merupakan area food court, nomor 9 area masjid, nomor 10 area gift shop, nomor 11 area informasi dan tiketing, nomor 12 akuarium air laut, yang ke-13 tunnel, ke-14 touch pool, yang ke-15 rest area, 16 toilet, 17 tangga darurat, 18 akuarium air tawar, 19 kolam, 20 akuarium hiu. Nah, untuk akuarium hiu dengan tunnel ini menjadi satu akuarium. Kemudian nomor 21 audiovisual, nomor 22 TPA, 23 pintu keluar pengelola. Dan berikut merupakan tampak kawasan, tampak depan dan tampak samping kawasan. Kemudian potongan kawasan. Kemudian ini merupakan denah bangunan utama lantai 1 yang terdapat food court, masjid, gift shop. Kemudian ini area tiketing dan informasi, akuarium air laut, tunnel, touch pool, rest area, toilet, tangga darurat, akuarium air tawar. Kemudian ini adalah eskalator untuk menuju lantai 2. Kemudian terdapat taman tengah, kolam tengah, dan akuarium hiu. Di akuarium hiu ini terdapat amphitheater sehingga kita dapat melihat pertunjukan mengasih makan hiu. Kemudian terdapat audio visual. Nah, di lantai 1 ini panjang keseluruhannya itu adalah 152 meter, kemudian lebar 114 meter. Kemudian untuk lantai 2 terdapat rest area, playground, toilet, museum, kemudian perpustakaan, dan bioskop. Nah, di lantai 2 ini juga kita dapat menikmati view air terjun yang turun dari atap. Dan untuk panjang keseluruhan dari lantai 2 ini adalah 74,8 meter dan lebar 76 meter. Ini merupakan tampak depan bangunan utama, kemudian ini tampak samping, di mana di sini tuh pintu utama masuk ke dalam area wisatanya. Kemudian ini potongan bangunan utama A aksen. Untuk yang area A ini merupakan area audiovisual, kemudian area B ini area taman, kemudian C ini area kolam di mana tempat mewadai air terjun yang turun dari atap itu. Kemudian area D ini merupakan area touch pool, kemudian area E akuarium air laut, dan area F ini perpustakaan, dan untuk area G merupakan museum. Nah,
Yang ini potongan bangunan utama B aksen. Untuk area A ini merupakan area tunnel. Kemudian area B ini adalah taman, area C ini adalah kolam, area D ini akuarium air tawar. Kemudian untuk area E merupakan playground. Dan ini merupakan denah dari area pengelola. Area pengelola ini berdiameter 26 meter, di mana terdapat ada ruang rapat, lobby, resepsionis, ruang general manager, ruang admin, toilet, ruang servis, dan ruang karantina, gudang penyimpanan garam dan makanan, dan ruang mekanikal elektrik. Ini tampak depan bangunan pengelola. Mungkin atapnya emang sedikit agak aneh karena ini menyatu dengan atap bangunan utama. Kemudian ini tampak samping dari sini view-nya. Kemudian ini potongan aksen. Untuk area A ini merupakan ruang rapat, area B ini ruang karantina, untuk area C ini ruang servis, dan kemudian ini adalah potongan bangunan area pengelola B aksen. Untuk area A ini merupakan ruang administrasi, area B ruang karantina, dan area C merupakan ruang mekanikal elektrik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.